Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore Ibu. wabarakatuh. Salam. Suara saya bisa didengar ya? Bisa Ya, Ibu. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk hari ini kita pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir untuk semester ini dengan saya. Nanti untuk hari ini saya double ya materinya. Untuk jumlahnya berapa ini? 89 ya, masih ada yang belum gabung. Ada 2 materi yaitu tentang cacing Helminthes ya, golongan Helminthes sama pemeriksaan serologi ya, pemeriksaan atau metode pemeriksaan yang digunakan di dalam bidang ilmu serologi, imunologi. Untuk yang Helminthes itu kalau nggak salah yang pertama kali itu saya jelaskan itu sudah saya singgung ya, sudah saya bahas sedikit. Bentar. Jadi untuk materi cacing Helminthes ya, cacing Helminthes itu adalah suatu cacing yang mana memang dia merupakan golongan patogen ya, atau yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, udah kelihatan belum? Belum Ibu. Belum. Jadi khususnya di sini penyebab dari penyakit yang disebabkan oleh cacing Helminthes itu adalah seperti apa namanya cacingan ya, yang jelas ya cacingan dan bahkan juga akan menyebabkan anemia seperti itu ya. Nah, di sini yang termasuk di dalam cacing apa namanya ini Helminthes ya. Di situ adalah diantaranya ada cacing pita, cacing gelang, dan cacing tambang ya. Nah, di sini saya tunjukkan cacing gelang ya. Cacing gelang itu bahasa awam ya. Kenapa disebut cacing sebentar ini cacing pita dulu ya. Oh ya, cacing gelang ya. Nah, cacing gelang kenapa disebut dengan cacing gelang memang bentuknya itu kalau dia apa namanya membulat itu kan seperti gelang itu ya. Bentar. PPT-nya masih kelihatan kah? Ini kok nggak kelihatan? Masih Ibu. Ya. Jadi ini ya, ini adalah cacing gelang yang disebut juga di dalam ilmiahnya itu adalah cacing Ascaris lumbricoides ya. Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Nah, nama penyakit yang disebabkan oleh cacing Ascaris lumbricoides ini apa? Namanya adalah Ascariasis. Jadi kalau namanya itu tinggal nambahin sis ya, Ascariasis.
habitatnya itu dia ada di usus gitu ya, dan manusia itu merupakan tempat ya ataupun satu-satunya host space ya. Jadi tempat di mana cacing Ascaris lumbricoides ini bisa berkembang biak secara banyak gitu ya. Dan cacing Ascaris ini dia termasuk di dalam golongan nematoda usus terbesar ya, nematoda usus yang terbesar. Nah, warnanya ada dua ya, ini warna putih ke kuning-kuningan ya, biasanya sampai merah muda. Dan kalau dia mati, warnanya berubah menjadi putih seperti itu ya. Jadi bisa menghasilkan dua warna. Tapi untuk pada saat dia hidup itu warnanya masih putih kekuningan ya. Kalau sudah mati warnanya putih. Nah, ukuran dari cacing gelang ini atau Ascaris lumbricoides ini ya, dia itu panjang sekali ya ukurannya ya. Bahkan bisa sampai ini apa namanya itu kalau digelangkan gitu sampai melingkari tangan seperti itu ya. Nah, ini ya. Terus nih panjangnya bisa sampai eh berapa tuh kalau yang jantan itu satu garisan itu loh ya. 15 sampai 30 cm panjangnya. Ya, lebarnya 3 sampai 5 milimeter. Terus yang betina itu lebih panjang lagi ya, bisa sampai 35 cm. Kalian bisa lihat ya kalau di garisan itu seperti apa gitu ya. Nah, biasanya memang cacing betina ini yang menghasilkan 200 ribu butir telur sehari ya, dan berlangsung semasa hidup cacing gitu. Cacing ini bisa bertahan di dalam tubuh manusia itu selama 1 tahun loh, gitu ya. Nah, bagaimana cacing ini bisa menginfeksi manusia, gitu ya? Jadi eh, pada kondisi sebelum menjadi cacing ya, jadi ada larva yang mana larva ini bisa masuk ke tubuh melalui mulut ya, atau cairan lambung. Nah, langsung masuk ke cairan lambung dan di cairan lambung itu yang nantinya akan dapat mengaktifkan larva. Jadi larva ini biasanya ditemukan di dalam makanan ya. Karena cacing itu sebelum di dalam tubuh manusia, sebelum menjadi cacing, itu larva dulu gitu ya. Telur ya, terus larva. Nah, itu biasanya di luar tubuh manusia seperti itu. Jadi pada kondisi manusia terinfeksi ya, melalui mungkin makanan ya, mungkin minuman gitu ya, dan sayur mayur dan lain sebagainya ya, itu masih berbentuk larva kayak gitu. Nah, kemudian setelah masuk di dalam cairan lambung, larva tersebut diaktifkan gitu ya oleh cairan lambung. Nah, jadi ini kondisi pada manusia yang apa namanya terinfeksi ya, yang terinfeksi, yang mana setelah tadi diaktifkan gitu ya. Nah, akhirnya dia akan menjadi cacing ya, akan menjadi cacing. Nah, secara otomatis di sini cacing-cacing ini kan akan mengadakan atau namanya apa bertelur ya, dia akan bertelur gitu ya, cacing ini akan bertelur. Kemudian di dalam tubuh manusia tepatnya di usus cacing tadi berkembang ya, terus apa namanya manusia tadi mungkin berak gitu ya atau BAB gitu ya, yang mana telur tadi itu akan keluar ya dari tinja. Nah, biasanya telur itu belum dalam keadaan belum membelah seperti itu ya. Jadi masih inaktif gitu ya. Terus setelah itu eh, karena dikeluarkan oleh tubuh gitu ya, terjadilah proses ini pematangan gitu ya. Proses pematangan sekitar 20 sampai 24 hari pada suhu optimal 30, suhu optimalnya tuh 30 derajat Celcius. Nah, itu suhu optimal yang telur ini bisa akan membelah seperti itu. Nah, biasanya dari yang tidak ini ya, tidak membelah, kemudian setelah dengan kondisi suhu yang optimal, telur tadi akan membelah. Nah, setelah membelah itu isinya akan ada mengandung larva, seperti itu. Nah, ini kondisi yang mengandung larva ini
dia itu sudah berada di luar gitu ya, di luar karena memang telur itu dikeluarkan oleh atau melalui feses seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan terinfeksi lagi ya seperti tadi mungkin mungkin melalui makanan, minuman dan langsung masuk ke dalam mulut ya, terus di lambung diaktifkan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ini adalah siklus dari perkembangbiakan cacing Ascaris lumbricoides. Yang mana kalau sudah di dalam tubuh manusia di usus ya, cacing tadi akan masuk di usus, kemudian menembus kapiler darah ya dan masuk eh, alat pernafasan ya ke lambung kemudian ke usus lagi. Nah, seperti itu polanya ya. Nah, waktu migrasi itu 10 sampai 15 hari, sedangkan siklus kedua di usus itu mulai menghasilkan telur itu selama 6 sampai 10 minggu. Ya, seperti ini. Nah, bagaimana kondisi ya? Kondisi jika cacing itu di dalam tubuh manusia seperti itu. Jadi jika seseorang itu mengalami askariasis gitu ya, yang jelas di dalam tubuhnya atau di dalam fesesnya ya, feses ya, itu akan ditemukan telur dan cacing dewasa di dalam tinja. Nah, dan biasanya itu cacing-cacing ini pada kondisi antalmintik gitu ya, dia bisa keluar dengan sendirinya melalui mulut atau anus. Ya, seperti itu. Jadi cacingnya itu kayak gini disebut dengan cacing gelang. Nah, ini kondisi yang sudah mati. Ini kalau nggak salah, Bu Maria udah jelasin ini ya, yang pertama dulu ya. Sudah belum? Sudah belum? Belum kah? Belum, Bu. Belum. Oke. Nah, aspek klinisnya pada orang yang mengalami askariasis apa? Jadi akan gejala ya, yang biasanya terjadi pada saat berada di paru-paru. Jadi cacing ini bisa kemana-mana ya, tidak hanya di usus gitu ya. Terus juga akan mengakibatkan suatu obstruksi ya, obstruksi pada usus yang mana mengembang ususnya ya. Makanya kenapa orang orang yang kena cacing itu perutnya besar gitu ya, karena terjadi yang namanya obstruksi seperti itu. Nah, biasanya pada keadaan tertentu cacing dewasa itu akan dapat ke saluran empedu, ke apendik ya, bahkan bisa sampai ke bronkus gitu ya dan sampai dapat menimbulkan keadaan yang gawat darurat seperti itu. Nah, biasanya untuk epidemiologinya ya ini cacing ini kebanyakan berada pada daerah yang kosmopolit ya, jadi daerah tropis ya dengan udara yang lembab gitu. Terus juga erat dengan hubungan higiene dan sanitasi yang buruk ya. Terus biasanya menyerang pada anak-anak usia 5 sampai 9 tahun. Nah, ini pada kondisi tertentu tadi cacing ini bisa keluar dengan sendirinya ya melalui hidung ataupun melalui mulut ya askaris ini kayak gitu ya dan juga bisa keluar sendiri melalui anus seperti itu. Terus perkembangannya di daerah yang endemik itu didukung juga dengan tanah dan iklim yang sesuai ya. Karena kan tanah dan iklim yang sesuai pada daerah tropis itu kan sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius ya. Nah, itu yang membuat telur-telur yang sudah dibuang bersama feses tadi itu dapat bertahan hidup gitu ya. Dan eh, telur itu dapat hidup sampai bentuk infinitif gitu dan masuk kembali ke dalam hospes kalau memang ada hospes yang terkontaminasi askaris ini kayak gitu. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Seseorang yang mengalami askariasis ya jadi dapat tertular baik itu melalui makanan atau minuman atau mengkonsumsi mungkin makanan yang mentah gitu ya ataupun daging yang mentah seperti itu ya.
Nah, terus eh, bagaimana pengobatannya gitu ya? Jadi pengobatannya pasti jelas ada ya untuk cacingan dan biasanya diberikan suatu pengobatan massal ya. Kalau pada suatu kondisi tertentu banyak yang terkena cacing seperti itu ya. Ada levamisol ya, ada piperacin ya, ya obat-obat cacing ya bisa diberikan. Terus jenis cacing yang kedua apa? Yaitu ada Trichuris trichiura. Nah, kalau sebentar, kalau tadi telurnya Ascaris ya, telurnya Ascaris itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi telur Ascaris itu bentuknya pinggirnya itu bergerigi ya. Bergerigi atau seperti bergelombang. Nah, terus di dalamnya itu ada yang infertil dan ada yang fertil. Ada yang mengandung larva dan ada yang tidak. Nah, ini yang atas ini ada dia mengandung larva dalam telurnya ya. Nah, larva ini adalah bakal cacing. Gitu ya. Nah, terus untuk Trichuris trichiura atau yang disebut juga dengan cacing cambuk ya, cacing cambuk. Nah, cacing cambuk atau yang disebut dengan whipworm ya. Habitatnya di usus besar. Juga dia merupakan apa namanya nih? Spesies yang disukai oleh Trichuris trichiura ini satu-satunya adalah manusia ya. Penyakitnya apa namanya? Penyakitnya trichuriasis ya. Pokoknya ditambahi sis ya. Nah, ini adalah bentuk telur dari Trichuris trichiura ya. Jadi bentuknya lonjong. Nah, di dalamnya telur ini dia ada larva di sini. Ini calon cacing. Terus ada kayak benjolan kepala ya. Biasanya ini namanya multiple plug ya. Ini bentuknya Trichuris trichiura seperti ini. Nah, ini bentuk cacingnya. Epidemiologinya sama ya, hampir sama. Ya di daerah tropis, panas dan lembab gitu ya. Dan tanah yang paling baik itu digunakan untuk perkembangbiakan telur ya. Sama seperti dengan Ascaris ya. Untuk daur hidupnya, oh ini kok nekator ya. Bentar, bentar. Kalau nggak salah kalian sudah saya kasih ini yang PPT-nya. Ini untuk morfologi dari Trichuris ya. Cacing betina itu lebih besar. Tadi Ascaris juga gitu ya. Lebih besar daripada yang jantan. Terus ini lebih banyak menghasilkan telurnya. Ada 3.000 sampai 4.000 telur gitu. Dan pematangan telur pada tanah tuh sekitar 3 sampai 5 minggu. Jadi 1 bulanan ya. Kemudian telur itu yang sudah matang tadi, kalau dia mempunyai host ya, manusia gitu, tertelan oleh manusia, nah dia akan menetas di usus halus gitu. Dan cacing besarnya atau cacing dewasanya akan menetap di usus besar. Selama berapa lama? Selama bertahun-tahun. Seperti itu. Bayangkan aja ya. Kalau 3.000 sampai 4.000 bertahun-tahun seperti apa. Nah, ini adalah patologi dan gejala klinisnya ya. Gejala klinisnya itu sama ya. Jadi Trichuris trichiura ini bisa menimbulkan infeksi yang sangat berat ya, karena memang dia sanggup hidup di dalam perut manusia itu bertahun-tahun seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan ada terlalu lama dan tidak diobati gitu ya, pasti akan
membuat usus itu bocor ya atau luka gitu ya. Sehingga eh, tempat di mana dia itu berkumpul ya, melekat gitu ya, itu bahkan bisa sampai pendarahan gitu. Makanya kalau orang yang cacingan sampai pendarahan berarti itu sudah ada luka ya, ada peradangan dan ada iritasi pada mukosa ususnya seperti itu. Oke. Itu untuk yang trichuris trichura ya. Terus untuk yang cacing tambang ini ya, cacing tambang ada dua, Ankylostoma americanus dan hanya ini Ankylostoma ya, dan Ankylostoma duodenale. Ya. Juga habitatnya sama di usus halus ya. Juga manusia merupakan host species definitif satu-satunya gitu ya. Terus cacing dewasa ini hidup dengan menghasilkan warna pada tubuhnya itu putih abu-abu sampai kemerahan ya. Nah, untuk morfologinya itu terdapat perbedaan yang khas ya pada betina. Untuk Necator americanus itu dia menyerupai huruf S ya. Tapi kalau untuk yang Ankylostoma duodenale dia tubuhnya akan menyerupai huruf C. Nah, itu bedanya. Ini lebih banyak lagi telur yang dihasilkan, itu ada 9.000 sampai 10.000 telur per hari. Bayangin ya. Dan suhunya juga hampir sama dengan Ascaris sama Trichuris ya. Dia antara 23 sampai 33 derajat Celcius dan membutuhkan waktu 2 hari untuk menetas gitu ya. Kalau untuk cacing tambang ini dia hanya bertahan hidup di tanah sekitar 2 minggu gitu ya. Dan untuk cacing tanah ini beda dengan Trichuris sama Ascaris ya. Kalau cacing apa nih cacing tambang ini ya itu dia bisa menembus kulit gitu ya. Selain melalui makanan minuman dia juga bisa menembus kulit gitu ya. Dan lebih lama lagi cacing dewasa ini dapat hidup kurang lebih sekitar 10 tahun ya. Jadi nggak akan mati gitu kalau tidak diobati ya. Nah ini adalah daur hidupnya gitu ya. Jadi dari telur yang ada di tanah gitu ya, kemudian akan berubah menjadi larva. Nah, ini ada larva Rhabditiform ya. Dari larva Rhabditiform dia akan berubah lagi menjadi larva Filariform. Ini tempatnya di tanah ya, telur larva ini di tanah. Kemudian kalau misalkan ada manusia yang tidak menggunakan sendal gitu ya, nah, larva filariform ini bisa menembus kulit manusia. Jadi bentuknya apa? Filariform atau Rhabditiform yang menginfeksi manusia itu pada bentuk filariform ya. Yang bisa menembus itu bentuk filariform. Jadi larva dari cacing tambang ini ada dua, bentuk Rhabditiform dan filariform. Tapi yang dapat menginfeksi itu bentuk filariform. Nah, kemudian setelah dari kaki dia akan apa namanya itu menembus masuk gitu ya ke dalam tubuh manusia dan ikut aliran darah dan kemudian dia bisa sampai ke usus. Kemudian akan menjadi cacing besar atau cacing dewasa seperti ini. Ya, kemudian cacing dewasa bertelur dibuang melalui feses. Nah, seperti itu terus daur hidupnya. Kayak gitu. Epidemiologinya ini dibutuhkan di daerah Katulistiwa ya khususnya. Jadi pada daerah perkebunan ya. Terus yang sedikit pada tanah pasir, lumpur kayak gitu ya. Dan biasanya itu suka pada apa nih tanah-tanah yang gembur kayak gitu, yang bercampur humus kayak gitu ya. Nah, ini biasanya banyak menyerang pada orang dewasa. Nah, biasanya orang-orang yang bekerja di tambang, pertambangan ya, biasanya yang potensi dapat tertular penyakit cacing tambang ini gitu ya.
Kalau misalkan memang dia tidak menggunakan alas kaki kayak gitu. Pencegahannya sama ya, jadi higiene dan sanitasi ya, lingkungan gitu ya, penyuluhan dan mungkin juga diberikan penyuluhan untuk MCK yang sehat dan bersih ya dan teratur. Kalau untuk pengobatannya bagaimana ya, pengobatannya tetap diberikan suatu obat cacing seperti itu ya. Oke, ini yang enterovermicularis EV kemarin sudah ya, yang cacing kremi. Jadi itu yang untuk golongan atau yang termasuk cacing helminthes ya. Ada 3, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, dan cacing tambang Ankylostoma duodenale ataupun Necator americanus ya. Oke, sebelum saya ke materi satunya, ada yang ditanyakan untuk helminthes ini? Oke, saya stop dulu, saya ganti materi ya. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk ini. Kelas ini kan sudah saya kasih ini ya, malaria itu sudah kan? Sudah, Ibu. Sudah ya, baik. Nah, sekarang untuk pemeriksaan serologi ya. Pemeriksaan serologi itu di mana di sini yang dimaksud dengan pemeriksaan serologi itu adalah suatu pemeriksaan yang berdasarkan adanya ikatan atau adanya interaksi antara antigen dan antibodi. Ya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan antigen gitu ya? Ingat ya, jadi pemeriksaan serologi atau metode pemeriksaan serologi itu adalah pemeriksaan yang menggunakan prinsip adanya interaksi antara antigen dan antibodi. Nah, jadi antigen dan antibodi ini adalah 2 komponen penting ya dalam sistem kekebalan tubuh manusia gitu ya. Yang mana keduanya ini bekerja sama untuk melawan infeksi gitu ya, baik itu virus, baik itu bakteri, baik itu racun dan lain sebagainya ya. Nah, oke, sekarang apa yang dimaksud dengan antigen gitu ya? Antigen adalah molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem kekebalan tubuh sebagai ancaman potensial. Nah, yang dimaksud dengan antigen di sini siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Sibran? Sibran tahu Sibran siapa yang dimaksud antigen di sini? Siapa yang tahu? Bakteri atau virus itu. Iya, betul. Ini loh ya. Jadi ini bisa berupa protein, polisakarida, lipid, atau zat kimia lainnya yang berasal dari mikroorganisme gitu ya. Seperti apa? Ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit, benda asing ya. Nah, ini semua dinamakan antigen. Jadi ketika antigen memasuki tubuh, sistem kekebalan tubuh berusaha mengenali dan meresponnya. Itu adalah pengertian tentang antigen. Jadi kalau secara singkatnya antigen ini siapa? Antigen ini adalah semua mikroorganisme ya ataupun bahan-bahan asing, zat kimia ya yang dia bermaksud untuk ini masuk ke dalam tubuh dan dia berfungsi sebagai agen-agen patologis gitu.
Nah, terus antibodi itu apa? Antibodi juga dikenal sebagai imunoglobulin, ya. Dia adalah protein yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh yang disebut sel B. Jadi antibodi ini bertindak sebagai senjata yang membantu sistem kekebalan tubuh kita di dalam melawan infeksi. Jadi ceritanya begini. Makanya kalian kan dengar toh waktu virus COVID itu ada antibodi, ada antigen gitu ya. Jadi pada saat virus masuk, saya kasih contoh aja virus ya. Virus masuk ke dalam tubuh. Ini disebut siapa? Disebut siapa? Antigen. Sing muni kok alif tato gitu ini kemana ini? Nah, pada saat antigen virus tadi ya masuk ke dalam tubuh, di dalam tubuh kita ini mempunyai yang namanya sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau ada agen patologis yang masuk, virus yang masuk ya, sistem kekebalan tubuh kita langsung bekerja gitu. Nah, siapa yang bekerja? Ada sel leukosit, ada sel T, ada sel B. Nah, sel B ini yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini yang bertindak sebagai senjata gitu ya, senjata yang membantu sistem kekebalan tubuh kita kayak gitu. Jadi kalau misalkan virus COVID masuk gitu ya, masuk ke dalam tubuh, sel B langsung membuat suatu antibodi. Dia akan mengenali antigen yang masuk tadi. Oh, ternyata yang dikenali dulu oleh sel B gitu ya. Oh, yang masuk ternyata virus COVID. Nah, dia akan di dalam tubuh kita akan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini yang digunakan untuk melawan virus tadi. Seperti itu ceritanya. Makanya antibodi ini merupakan pertahanan humoral tubuh manusia karena dihasilkan oleh sel B. Gitu, ya. Nah, terus suatu ketika kalau misalkan tubuh kita ini kena lagi virus, yang sering kena itu apa? Flu ya. Flu itu disebabkan oleh virus. Flu itu berkali-kali kan. Nah, secara otomatis kalau tubuh kita sudah membentuk antibodi flu, ya misalkan virusnya A sama, terus selang 3 hari lagi atau mungkin 2 minggu lagi kamu kena flu lagi, antibodi tadi itu sudah merespon langsung. Karena kenapa? Karena sudah ada tempat untuk menyimpan memori dari antibodi tadi. Sehingga dengan cepat tubuh kita merespon. Seperti itu. Ya. Jadi antibodi, ini lihat ya, antibodi bertindak sebagai senjata yang membantu sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Mereka mengikat secara spesifik dengan antigen yang cocok ya dan membantu menghilangkannya dari tubuh dengan berbagai mekanisme. Nah, caranya gimana? Bisa melumpuhkan patogen langsung, bisa membentuk kompleks antigen antibodi, kemudian menghancurkan melalui sel fagosit, dimakan. Antigennya tadi dimakan, terus dibunuh. Nah, seperti itu ceritanya. Oke ya, di sini paham ya antigen dan antibodi ya. Nah, untuk metode serologi ini prinsipnya adalah melihat atau menggunakan reaksi atau interaksi yang terjadi antara antigen dan antibodi. Itu pemeriksaan metode serologi. Nah, banyak sekali jenis pemeriksaan serologi gitu ya yang digunakan untuk praktikum atau praktek medis ya untuk mendeteksi keberadaan antibodi dan antigen ya atau antigen di dalam sampel darah. Nah, yang jelas di sini sampelnya adalah darah ya. Entah itu nanti darahnya diolah menjadi serum atau darahnya diolah menjadi plasma. Seperti itu. Ya. Nah, apa saja metodenya yang digunakan? Metodenya yang digunakan yaitu yang pertama ada metode ELISA. Ya. Terus
ada metode IVA, ada Western blot, ya, ada RTD atau Rapid Diagnostic Test, ada Complement Fixation Test atau CFT, terus ada Neutralization Test, ya, ada Hemagglutination IC. Nah, ini semua adalah metode-metode yang digunakan untuk mengetahui gitu ya adanya interaksi antara antigen dan antibodi pada kondisi seseorang yang mengalami sakit. Kayak gitu. Ya. Nah, ini salah satu contoh metode ELISA. Bentar. Nah, salah satu contoh di sini yang saya ambilkan contoh adalah metode ELISA. ELISA ini adalah enzim liquid immunosorbent IC. Ya, jadi metode ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi tertentu di dalam sampel cairan tubuh. ELISA ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan diagnostik ya, termasuk apa? Untuk mengetahui infeksi virus seperti HIV, hepatitis ya, penyakit autoimun, alergi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa dilihat dari adanya interaksi antigen dan antibodi. Seperti itu ya. Nah, ini adalah metode pemeriksaan ELISA ya. Jadi untuk ELISA ini prinsip dasarnya adalah menggunakan atau pemakaian enzim untuk mendeteksi adanya ikatan antigen antibodi. Jadi menggunakan enzim ya, menggunakan enzim. Di mana enzim ini nantinya yang akan berfungsi untuk merubah atau mengkonversi substrat yang tidak berwarna atau kromogen menjadi produk berwarna, yang mana dari produk berwarna itu mengindikasikan jika ada ikatan antigen antibodi. Jadi kalau hasil ELISA-nya itu tidak berwarna, secara otomatis negatif. Tapi kalau hasil dari pemeriksaannya itu berwarna, dia akan terjadi berarti ada indikasi adanya ikatan antigen dan antibodi. Tergantung nanti tujuannya untuk pemeriksaan apa, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah suatu prinsipnya. Jadi antigen ya ditambah dengan antibodi, kemudian ditambah lagi dengan anti-imunoglobulin yang berlaber enzim ya. Nah, di sini jika pada hasil pemeriksaan ya didapatkan produk berwarna, ya secara otomatis di situ substratnya akan hasilnya akan berwarna. Berarti ada indikasi terjadi antigen dan antibodi. Seperti itu, ya. Terus ada dua metode dari ELISA. Yang pertama adalah direct ELISA, yang kedua adalah indirect ELISA. Direct ELISA itu digunakan untuk mendeteksi antibodi. Ya, yang langsung atau disebut direct ELISA itu digunakan untuk mendeteksi adanya antibodi. Terus ini bentar, langsung ke sini ya. Nah, kebalikannya yang indirect atau yang tidak langsung, metode ELISA indirect atau metode ELISA yang tidak langsung itu tujuannya untuk mendeteksi adanya antigen. Jadi yang dicari kalau antigen berarti virusnya atau mikroorganismenya yang menyebabkan sakit gitu ya.
Tapi kalau antibodi berarti yang dilihat adalah sistem kekebalan sistem imunnya, seperti itu. Ya. Ini adalah suatu proses ya, proses atau apapun alat ya yang digunakan nantinya itu nanti akan seperti ini. Ya. Jadi ada well, kalian mungkin ini harus lihat di lab ya. Harus lihat di laboratorium bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti di situ akan ditetesi antigen dan antibodi seperti itu ya. Nah, terus nanti dilihat ya, dibaca menggunakan tentunya menggunakan imunoglobulin yang berlabel enzim ya. Terus nanti dilihat warnanya ada perubahan warna atau tidak seperti itu. Ya. Nah, ada alatnya ELISA reader ya namanya. Jadi ada alatnya yang namanya ELISA reader. Ini nanti kita akan tahu apakah terjadi ikatan antigen antibodi atau tidak. Seperti itu. Oke ya. Itu salah satu metode pemeriksaan laboratorium secara serologis yang menggunakan ikatan atau interaksi adanya antigen dan antibodi. Terus saya sampai jam berapa ini? Masih ya? Waktunya masih ya? Masih, Bu. Ya. Saya sampai jam? Jam 8, Bu. Lebih 10. Jam 8 lebih 10. Oke. Ini kalian saya bentar. Yang kedua adalah metode untuk pemeriksaan serologi yang kedua, kita membuat untuk hapusan darah ya. Hapusan darah yang mana itu digunakan untuk pemeriksaan malaria. Nah. Jadi untuk mengetahui atau mencari malaria ya, itu kita harus menggunakan atau membuat hapusan darah dulu. Nah, ini bisa dilihat ya, bisa dilihat kah? Bisa dilihat PPT-nya, videonya bisa dilihat. Bisa ya. Bisa didengar belum? Belum. Belum. Nggak bisa didengar ya. Ini kayaknya ini lihat ini aja ada tulisannya kok ya. Nah, ini untuk pewarnaannya ya, pewarnaan Gemsa. Jadi pewarnaan Gemsa ini digunakan nantinya untuk mewarnai hapusan darah. Nah, prosesnya jadi seperti ini, bisa kalian lihat dulu ya. Jadi pengambilan darahnya bisa menggunakan darah kapiler ya. Darah kapiler dengan cara mengambil darahnya di ini ya, ditusuk menggunakan blood lancet. Nah, seperti itu. Tetesan pertama dihapus ya, tujuannya apa? Karena tetesan pertama masih mengandung alkohol. Nah, terus baru itu digunakan untuk pemeriksaan. Nah, jadi satu tetes darah tadi ya, kemudian ditarik menggunakan cover glass. Yang panjang tuh namanya obyek gelas, nah yang atasnya itu namanya cover glass. Nah, ini jelek ini hapusannya tuh.
Terus yang ini membuat tetes tebal. Ya, jadi untuk pemeriksaan malaria itu ada 2 darah ya yang digunakan, tetes tebal dan hapusan darah. Nah, sambil menunggu hapusan darah dan tetes tebal tadi kering gitu ya, dia menyiapkan reagen-reagen tadi ya. Ada metanol, ada Gemsa. Nah, hapusan darah tadi ditetesi dengan metanol, difiksasi menggunakan metanol. Terus yang berikutnya setelah difiksasi pakai metanol akan ditambah dengan larutan buffer yang dicampur dengan Gemsa. Itu ya, terus nanti direndam. Direndam selama 45 menit ya. Terus setelah itu nanti dikeringkan, terus dilihat di bawah mikroskop. Terus yang untuk ini, nah itu yang tetes ya. Kalau tadi itu yang celup, ini yang tetes. Sebenarnya sama aja ya. Bisa dicelupkan, bisa diteteskan ya. Sama tujuannya. Nah, kalau sudah tadi yang dicelupkan itu dicuci. Dicuci terus dikeringkan. Nah, gitu ya. Itu beberapa cara atau metode gitu ya yang digunakan untuk melakukan identifikasi atau pemeriksaan secara serologi ya. Nanti untuk videonya akan saya share linknya, kalian bisa lihat ya. Terus nanti bisa yang malaria itu tadi seperti yang sudah Bu Maria jelaskan sebelumnya ya. Jadi nanti tinggal melihat atau mencari malaria gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk hari ini? Jadi nanti silakan cari waktu. Yang kemarin itu sebelumnya udah, oh ini nanti UAS ya. Datanya saya UAS ya. Oke. Jadi UAS nanti bahannya Bu Maria ya dari awal itu ya ada berapa itu? Ada 4 atau 5 materi ya? 5 materi, Bu. Ya, itu nanti bahannya untuk UAS ya. Dari situ untuk soalnya multiple choice ya, multiple choice aja. Nanti nggak tahu apakah dicampur dengan setelah saya siapa? Bulia Agustina itu. Ya,
Nanti nggak tahu apakah nanti dicampur dengan Bulia atau kita sendiri-sendiri. Seperti itu ya. Nanti tolong TJMK-nya konfirmasi kembali kayak gitu ya. Baik, Ibu. Ya, ini berarti nanti saya tolong diingatkan bahannya ya. PPT-nya yang belum apa nanti saya share ya. Yang PJMK-nya tolong dibagikan ke PJMK kelas lain gitu ya. Oke. Ibu. Ya, ada yang mau tanya mungkin? Silahkan. Nggak ada? Ibu, mohon maaf. Apa ini? Anu, UAS VPS. Bila kenapa Bila? Kok nggak on cam ini sama siapa ini? Muhammad siapa juga itu nggak on cam. Ada apa Bila? ini, Ibu. Untuk Hmm. UAS-nya itu bersama Ibu Lia Agustina. Oh, bareng sama saya sama Bu Lia bareng. Untuk di OASIS-nya enggak ada jadwalnya Bu Maria di UAS. Loh lah iya, Cuma berarti materi aja. Nggih. iya, berarti kan materinya kan gabung toh, gabung sama Bu Lia gitu loh. Cuma Iya, di Ibu. situ memang penanggung jawab UASnya Bu Lia. Tapi soalnya kan dari saya juga gitu loh. Berarti digabung gitu loh. Nggak Iya, sendiri-sendiri. Ya, iya. oke. Ya, Iya, Bu. Terima kasih. ya. Oke ya. Kalau ada yang tanya lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri dulu pertemuan malam ini gitu ya. Silahkan untuk selanjutnya nanti konfirmasi dengan Bu Lia ya. Untuk kurang lebihnya mungkin selama saya memberi pengajaran ke kalian jika ada salah kata atau salah sifat atau perbuatan ya, baik yang saya sengaja atau tidak, saya minta maaf ya. Iya, Ibu. Ya, oke, saya akhiri dulu pertemuan malam ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.